Pernah kepikiran nggak gimana satu cerita aja, bahkan mungkin cuma satu kalimat, bisa ngebentuk seluruh hidup seseorang? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal pola pikir dan gimana caranya kita bisa jadi penulis buat kisah hidup kita sendiri. Bayangin deh, selama 69 tahun, satu kalimat ini nggak hantui seorang wanita bernama Bibi Ada Doom. Dan bukan cuma dia loh, tapi seluruh keluarganya jadi ikut terperangkap dalam kesengsaraan. Semua cuma gara-gara satu keyakinan tentang masa lalu. Kisah Bibi Ada Doom ini emang ekstrim, tapi ini gambaran sempurna dari sebuah perangkap psikologis yang bisa menjerat siapa aja, termasuk kita, perangkap sebagai korban. Ini nunjukin betapa kuatnya narasi masa lalu ngebentuk realita kita sekarang. Pertanyaannya, cerita apa sih yang lagi kita ulang-ulang ke diri kita sendiri? Oke, kita mulai dari bagian pertama, perangkap sebagai korban. Kita bakal gali lebih dalam buat ngerti pola pikir yang ngejebak Bibi Adadum dan mungkin tanpa sadar ngejebak kita juga. Jadi, pola pikir korban itu intinya adalah keyakinan kalau hidup kita ini dikendalikan sama kekuatan dari luar. Mungkin kita nyalahin takdir, orang lain, atau satu kejadian buruk di masa lalu buat semua yang nggak beres. Rasanya tuh kayak kita cuma jadi penumpang aja, bukan sopir, di mobil kehidupan kita sendiri. Nah, ini penting banget buat kita lurusin ya. Ngebahas pola pikir korban itu bukan berarti kita bilang hal-hal buruk dan nggak adil itu nggak pernah terjadi. Tentu aja pernah. Bedanya tuh apakah kita biarin pengalaman itu jadi satu-satunya identitas kita selamanya, atau kita lihat itu sebagai satu bab dari cerita kita, bukan keseluruhan ceritanya. Sekarang yuk kita coba cek diri sendiri sebentar. Baca dua pernyataan ini, ada nggak bagian dari diri kamu yang setuju, walaupun cuma sedikit gitu. Jujur aja sama diri sendiri ya. Ini langkah pertama buat ngenalin polanya. Gimana kalau yang ini? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh sebetulnya dirancang buat ngukur sesuatu yang disebut psikolog sebagai hak rentan. Ini tuh perasaan yang unik, di mana rasa sakit kita di masa lalu bikin kita ngerasa berhak dapat perlakuan khusus hari ini. Nah, ini nih yang disebut paradoks hak. Aneh kan? Di satu sisi, kita ngerasa nggak berharga karena pernah terluka. Tapi di sisi lain, kita justru ngerasa berhak dapat perlakuan istimewa karena luka itu. Konflik batin antara aku nggak pantas dan aku pantas dapat lebih, inilah yang bikin jeratan ini jadi kuat banget dan susah dilepasin. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, melampaui istilah populer. Biar benar-benar paham, kita perlu lihat gimana sih istilah-istilah yang lagi ngetren, kayak trauma dan sensitivitas, itu kadang bisa disalahartikan dan malah jadi memperkuat perangkap itu sendiri. Kita kan sering banget ya dengar kata trauma dan sensitivitas di mana-mana. Saking seringnya, artinya kadang jadi melebar dan kabur. Yuk kita coba kasih lagi nuansa ke istilah-istilah ini, biar kita tahu mana batas pemahaman yang sehat, mana yang udah masuk ke pola pikir korban. Coba deh, kita lihat bedanya dua jenis kerentanan ini. Yang satu, kerentanan performatif, itu waktu kita umbar cerita buat dapat perhatian atau status sebagai korban. Satunya lagi, kerentanan sehat, itu waktu kita berbagi biar bisa tumbuh dan terkoneksi. Bedanya jelas banget kan? Yang satu bikin kita mandek, yang satunya lagi bantu kita buat maju. Intinya tuh gini, kita bisa kok mengakui kalau pengalaman masa lalu itu emang membekas banget dan di saat yang sama kita pakai tantangan itu buat jadi lebih kuat. Tujuannya bukan buat ngelupain atau nyangkal, tapi buat mengintegrasikan masa lalu itu biar jadi bahan bakar pertumbuhan, bukan jadi jangkar yang nahan kita. Ada dua kutub ekstrim yang sama-sama bahaya. Pertama, agensi beracun, pikiran naif kalau kita bisa ngelakuin apa aja sendirian, pokoknya usaha aja. Kedua, kepasisan beracun, keyakinan kalau kita nggak berdaya sama sekali. Nah, pola pikir yang berdaya itu ada di tengah-tengahnya. Kita sadar sama realita, tapi kita tetap pegang kendali atas apa yang bisa kita ubah. Metafora yang cakep banget, ini bantu kita ngerti konsep penting lainnya, yaitu sensitivitas. Penting nih buat dicatat, sensitivitas tinggi itu bukan penyakit atau akibat trauma ya, tapi ini adalah sifat bawaan. Isinya campuran antara keterbukaan yang bisa jadi anugerah kayak kreativitas atau empati, dan neurotisisme yang bisa jadi tantangan kayak gampang cemas. Kuncinya adalah gimana cara kita ngelolanya. Oke, kita udah kenal sama perangkapnya, udah paham juga nuansanya. Sekarang, di bagian ketiga, saatnya kita ngisi kotak perkakas kita. Ini dia perangkat pemberdayaan Anda, alat-alat praktis buat keluar dari pola pikir ini dan mulai bikin perubahan.
Jadi gimana caranya kita mutusin rantai ini dan ngebangun pola pikir yang baru? Tenang, ada beberapa teknik praktis yang bisa langsung kita coba dan terapkan mulai dari sekarang. Ini salah satu alat yang paling ampuh, ubah pertanyaan kamu. Coba deh, perhatiin pas kita mulai nanya, kenapa sih ini kejadian sama aku? Pertanyaan kenapa ini seringnya bikin kita muter-muter di situ aja dan ngerasa mentok. Coba ganti jadi, oke, apa yang bisa aku lakuin sekarang? Pergeseran dari kenapa ke apa, ini langsung mindahin kita dari posisi pasif ke posisi aktif. Mungkin dengar kata egois kedengarannya negatif ya, tapi egoisme sehat ini beda banget. Ini bukan soal serakah, tapi soal menghargai kesehatan dan kebahagiaan diri sendiri dulu. Sadar kalau kita nggak bisa ngasih ke orang lain dari cangkir yang kosong, jadi isi dulu cangkir kita sampai penuh. Ternyata ada kekuatan super loh pas kita lagi diremehin orang. Daripada dimasukin ke hati dan bikin kita jatuh, kita bisa pilih buat jadiin itu bensin. Pakai keraguan mereka sebagai motivasi buat buktiin kalau mereka salah. Jadikan itu landasan pacu buat kita terbang lebih tinggi. Dan pada akhirnya, semua alat yang udah kita bahas tadi itu tujuannya cuma satu, yang akan kita bahas di bagian terakhir ini. Menulis ulang kisah Anda. Ini semua tentang mengambil alih pulpen dan jadi narator utama dalam hidup kita sendiri. Otak kita itu pada dasarnya kayak mesin peramal. Dia terus-terusan nebak masa depan dari data masa lalu. Kalau data masa lalunya penuh kekecewaan, ya dia bakal nebak hal yang sama bakal terjadi lagi. Tapi ini kuncinya, kita bisa kasih data baru ke otak kita. Dengan sengaja cari pengalaman baru dan menantang cerita lama, kita bisa pelan-pelan memprogram ulang mesin prediksi kita. Kamu itu bukan cuma karakter dalam ceritamu, kamu juga penulisnya. Kerangka kerjanya sudah ada. Sekarang, pena ada di tangan Anda.